Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sartono MMD Ansor Kota Santri. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat super luar biasa, Gus Solahuddin Ali SH, Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? wabarakatuh. Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Untuk kabar Ansor Jawa Tengah gimana nih Gus? Alhamdulillah, sekarang teman-teman ini level PPKM kan sudah mulai banyak turun di daerah dan teman-teman sudah mulai bisa beraktivitas. Jadi ya teman-teman sudah mulai senang, tapi selalu kita ingatkan untuk hati-hati. Selalu jaga kondisi. Ini kita kan berjarak, jadi nggak apa-apa nih, apa masker ya. Siap Gus. Artinya berarti kegiatan mulai berjalan gitu Gus ya? Berjalan tetapi dengan beberapa aturan. Misalnya jumlah peserta tidak boleh banyak-banyak, kemudian ya prokes, prokes sebisa tetap mungkin ya. Gitu sahabat, kegiatan tetap berjalan, tetapi prokes tetap oke Gus. Apa sih tantangan kader Ansor Jawa Tengah saat ini Gus? Kalau berbicara Jawa Tengah, Ansor Jawa Tengah, sebenarnya kalau kita berbicara kuantitas sih, ya insya Allah sudah hampir merata ya distribusi dalam artian keberadaan kader di semua level, semua daerah relatif sudah cukup melimpah. Tantangan ke depan saya kira bagaimana menjaga atau meningkatkan kualitas kader ini. Saya kira itu menjadi PR ke depan yang harus menerus kita gelorakan sehingga kader Ansor ini ya benar-benar kader-kader pribadi-pribadi unggulan yang ya memang layak tampil di berbagai level. Luar biasa sahabat. Antara Pantura, Selatan ini perbedaan ciri khasnya apa nih Gus? Perbedaannya begini, kalau Pantura mungkin kultur santinya relatif sangat kuat. Tapi kalau Selatan ya tidak sekuat dari Pantura, tetapi ya 11-12 lah, masih enggak ada beda jauh. Hanya beda situasi dan tantangannya berbeda. Situasi yang dimaksudin soal lingkungan ya, lingkungan. Maksudnya kalau lingkungan di Pantura ini kan kulturnya banyak kultur santri. Kalau di Selatan kan campur-campur ya, santrinya ada tapi abangannya juga lumayan. Agak keras juga ya karena areanya. Kalau keras tipologi daerah. Artinya pantainya dapat, panturnya dapat. Beda yang selatan nih agak dingin, agak adem ini. Sama juga selatan gitu juga ada pantainya juga. Oh gitu, pantai selatan sahabat. Terus gini Gus, apa peran GP Ansor di masa ke depan yang perlu diperhatikan nih Gus? Jadi kita ingin mendorong kader agar punya atau mengambil peran-peran di kemasyarakatan. Jadi Ansor ini harus memproduksi kader-kader unggulan yang punya kontribusi, punya manfaat di masyarakat di berbagai level, di berbagai bidang. Nah, ini saya kira ya ini luar biasa kalau semua bidang ya, tapi intinya kita ingin mendorong kader-kader. Ini kan saya kira kader Ansor ini kan potensinya banyak, background bidangnya juga banyak. Nah, kita ingin ya mereka menjadi tokoh-tokoh di masing-masing dan tokoh-tokoh di bidangnya masing-masing. Saya kira itu mimpi yang harus sama-sama kita kawal dan kita wujudkan ke depan. Siap Gus. Artinya dengan kader yang melimpah ini antara distribusi kader dan promosi kader ini sejauh mana Jawa Tengah Gus? Kita kan kembali ke filosofi di balik nama Ansor. Kita kembali kepada doa yang tersematkan di dalam nama Ansor. Ansor ini kan penolong. Jadi ya kader-kader Ansor ini harus kader-kader yang sudah selesai dengan dirinya. Dia bisa menolong kalau dia punya kelebihan. Bisa kelebihan tenaga bisa, kan? Kelebihan waktu juga bisa. Kelebihan material juga bisa. Nah, ini yang harus kita
dorongkan kepada kader-kader. Kita bisa menjadi penolong kalau kita punya kelebihan. Gitu ya. Nah itu. Yang sangat menarik gini Gus, di Ansor Banser ini bagaimana sih manage waktu? Rata-rata kan orang sibuk Gus, bukan pengangguran itu. Iya. Gitu Gus. Solusi dan kisi-kisinya supaya sukses. Kita mengingatkan kepada sahabat-sahabat bahwa peran mereka di bidangnya itu juga bagian dari syiar Ansor. Artinya mereka berkiprah dimanapun itu ada nama Ansornya loh, jangan lupa. Karena dia kader Ansor gitu loh. Nah, jadi nikmati aja, di bidang yang digeluti nikmati saja. Karena kalau itu sukses, insya Allah juga nama Ansor juga ikut harum. Karena apa? Dia kader Ansor. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa kemudian, ini kan kita ngomong ormas ini. Ormas ini kan voluntarian, kerelawanan. Kemudian kita non profit. Jadi orang harus full time dianjurkan, nggak bisa begitu. Justru kita memaknai kiprah yang sedang dijalankan sahabat-sahabat itu ya bagian dari syiar Ansor kepada masyarakat. Gitu ya sahabat Ansor Kota Santri. Itulah pemaparan dari Gus Solah bahwa kita tetap manage waktu, bagaimana mengatur antara organisasi dan Sama pribadi. ini kan kita kan organisasi kan filosofinya organ ini, Iya. bagi-bagi. Bagi-bagi. Jadi ada yang ya artinya semuanya bisa saling melapisi. Justru itulah kelebihannya dan itulah organisasi. Jadi hari ini jam ini ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Ya nggak apa-apa, tapi itu saling melapisi, saling bergantian. Yang penting itu ada koordinasi. Koordinasi sahabat, selalu koordinasi. Jangan lupa sahabat, ada yang lewat sebentar nih Gus. Acara didukung oleh Gawe Busana Seragam Ansor Kabupaten Pekalongan. Luar biasa. Selanjutnya nih Gus, kaitan ekonomi kader, kemandirian organisasi, kemandirian pribadi ataupun kader, ini sejauh mana Gus dari PW khususnya nih Gus arahannya? Kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan pusat, artinya kebutuhan untuk pemberdayaan ekonomi kader ini saya kira harus ditangani secara berjejaring ya. Artinya kalau kita hanya skup lokal justru nanti banyak menghabiskan energi dan mungkin tidak sesuai target. Tapi kalau kita ngomong jaringan, saya kira itu akan lebih efektif dan mungkin punya powerful. Dan alhamdulillah PP juga dari beberapa waktu keprihatinan atau kepedulian kita untuk pemberdayaan ekonomi itu ada. Nah, ya saya kira ini sesuatu yang positif dan saya yakin itu akan bergulir. Sejujurnya kalau kita mau mengamati ya ke dinamika di masing-masing, di kader-kader ini kan semuanya sudah bergelut dengan kehidupannya masing-masing, dengan ada yang wirausaha, ada wira swasta macam-macam. Nah, tinggal sebenarnya kan bagaimana kita mengkoneksikan ini bagian dari menyambungkan satu sama lain, bersinergi satu sama lain, sehingga kemudian menjadi kekuatan ekonomi yang powerful. Dan ya kader Ansor ini sangat mungkin, karena apa? Usianya masih muda, masih gitu produktif. Oke. Jadi masih potensi dikembangkannya masih ada. Gitu. Tetap semangat sahabat Ansor Kota Santri. Semakin menarik perbincangan kali ini. Gini Gus, yang membedakan ormas lain dengan kita Gus, antara lain akreditasi. Tujuannya apa sih ormas kok diakreditasi gitu Gus? Nah ini Ansor ini mungkin melakukan terobosan ya, akreditasi. Jadi kita punya pengalaman sebenarnya berangkat dari pengalaman dan kebutuhan tantangan sekarang. Itu kan hari ini kan orang sedang berbicara tentang akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, sebagai ormas ini, kita ketika ngomong besar itu kan harus ada ukurannya. Oke. Besar itu apa ukurannya gitu. Nah, kalau mohon maaf, kalau kita tidak merapikan dengan model akreditasi ini kan nanti organisasi kalau hanya diukur dengan pengurus, keberadaan pengurus, nah nanti kita keropos.
Padahal tantangan ke depan ini kan kita harus butuh soliditas ini. Maka ada kesadaran di Ansor, kita harus bangun sistem, kita bangun akreditasi. Jadi organisasi itu harus punya parameter, dikatakan sehat dan tidak sehat. Jadi sebelum orang menilai, kita menilai diri kita sendiri gitu kan gitu. Jadi kita nilai ini sehat apa enggak? Ukurannya bukan sekedar SK, ada kegiatannya apa enggak? Ada rutinannya apa enggak? Ada kegiatan ekonominya pada kira-kira itu yang menjadi sebuah pemikiran, sehingga kalau itu kemudian kita bisa konsisten begitu, ya kita akan menjelma menjadi kekuatan yang memang organisasi yang solid. Itu Gus, luar biasa sahabat Ansor Kota Seranti. Yang bikin menarik gini Gus, zaman dulu itu ikut organisasi itu sudah luar biasa. Saat ini dituntut agak ditekan juga untuk akreditasi. Poin besarnya Gus. Jadi semua itu kalau kemudian dibiasakan itu akan menjadi habit, menjadi kultur, menjadi tradisi, dan semuanya akan enjoy, semuanya akan ringan. Di awal aja kerasa, tapi hari ini kan saya melihat dari daerah-daerah nggak ada yang keberatan soal akreditasi, karena itu kebutuhan gitu loh. Organisasi ini artinya apa? Semuanya sadar bahwa organisasi itu nggak cukup papan nama, nggak hanya sekedar dilantik selesai nggak gitu loh. Terus tidak kemudian hanya pas ada momentum tertentu baru kumpul, enggak. Maka akreditasi itu menjadi jawaban, tapi sekaligus juga menjadi kesadaran bahwa untuk mewujudkan organisasi yang benar-benar besar gitu, ya harus begitu. Sehingga kebesaran kita itu bukan sekedar macan kertas. Gitu ya. Ngerti macan kertas? Tahu Gus. Macan-macanan. Iya, artinya lebih tajam ke dalam Gus, bukan keluar ya. Iya. Poinnya gitu ya. Itu sahabat. Lanjut Gus, tadi akreditasi, terus kita itu ormas Islam. Orang melihat Ansor Bansit cenderung ke pengajian, ke yang berbau keagamaan. Itu mohon pencerahan Gus agar orang itu bisa secara umum mengerti itu Gus. Itu kuncinya kan bagaimana sahabat-sahabat itu membangun komunikasi dan membangun relasi dengan berbagai pihak. Jadi kalau sahabat-sahabat ini banyak berelasi, banyak pergaulan, saya kira ya itu akan kesan bahwa Ansor itu serem itu ya saya kira akan terkikis dengan sendirinya. Loh kalau kita dikesankan suka pengajian kan ya alhamdulillah. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Tapi kita poinnya bagaimana kita itu memberikan kemanfaatan yang lebih, sehingga orang itu bertemu sahabat Ansor itu tidak sungkan, tidak takut, dia bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi, kan poinnya di sana. Nah, kuncinya tinggal sahabat-sahabat sendiri. Terus kemanfaatan Gus, kemanfaatan yang mengarah ekonomi, itu arah pelatihan atau ada bimbingan, itu gimana Gus? Kita sedang mendorong terus sahabat-sahabat untuk kemarin karena pandemi kemarin kita dorong lewat pelatihan-pelatihan online. Tapi akan kita gelorakan terus. Nah, Ansor Jawa Tengah itu kemarin kita alhamdulillah mendapatkan bantuan BLK komunitas. Alhamdulillah. Nah, BLK komunitas ini ya mimpinya itu kira-kira nanti bisa semacam jadi semacam training center lah. Gunakan untuk pelatihan buat sahabat-sahabat terkait dengan hal-hal yang sifatnya mungkin produktif gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kalau capacity building kan mungkin sahabat-sahabat sudah biasa ya, tapi kita akan dorong yang arah ke ekonomi produktif itu ke depan, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Itu antara kemanfaatan berorganisasi sahabat, informasi, komunikasi, sehingga terciptalah lapangan kerja, kemandirian organisasi dan kemandirian kader. Oke Gus, semakin menarik sahabat Ansor Kota Santri. Ini yang lagi agak mendekati waktu ini, kabar muktamar Gus, sikap Ansor atau Ansor gimana ini Gus? Kalau muktamar kan itu menjadi domainnya
bapak-bapak kita di Nahdlatul Ulama, di struktur dari PBNU, PWNU sama PCNU. Ya Ansor ini kan hanya ngombyongi, sebagai Banem kan kita ngombyongi, ikut mensukseskan agar muktamar itu lancar. Ya tinggal nanti Ansor dapat tugas apa, ditugasi apa gitu. Tapi poinnya semua warga NU, semua di keluarga besar NU termasuk Banem-Banemnya ada Ansor di dalamnya, semuanya harus ikut menyukseskan bagaimana muktamar itu bisa berjalan dengan lancar, sukses. Amin. Gitu sahabat Ansor Kota Santri, terkait dengan Ansor menyikapi dengan adanya muktamar NU. Nah, terus gini Gus, kader-kader Ansor yang usia 40 tahun ke atas, kira-kira setelah usai itu berhenti atau terus lanjut ke jenjang-jenjang selanjutnya nih Gus? Nah, ya harusnya berlanjut. Itu ya. Kan kita itu kan bagian dari leveling kaderisasi yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau saya sering memberi motivasi ke sahabat-sahabat kan Ansor hari ini, NU di masa yang akan datang. Iya. Jadi Ansor itu adalah NU masa depan sekaligus masa depan NU. Jadi dari Ansor ya harusnya berlanjut khidmahnya di Nahdlatul Ulama. Jadi nggak perlu ada IK Ansor, itu nggak perlu. Nggak ada alumni ya Gus? Nggak ada. Kalau nggak ada IK Ansor kan Ansor, nanti malah nggak jadi ke NU nanti. Ikatan Alumni Ansor Banser angkatan tahun lucu Gus ya. Jadi langsung ke itu berkiprah berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mohon maaf nih Gus, untuk pribadi jenengan kira-kira setelah hikmat ini atau kembali ke bawah ke MWC atau PC atau langsung meroket nih Gus? Meroket. Atau meroket jelus ini gimana Gus? Saya belum ada bayangan. Belum ada bayangan. Tinggal nanti sahabat-sahabat nanti mendorong atau memotivasi saya, karena saya itu yang ada seperti ini ya berkat dukungan dan motivasi sahabat-sahabat. Kalau memang nanti saya misalnya tadi jenengan nyentuh harus kembali ke MBC ya berarti di MBC nggak apa-apa. Berarti ke bawah, ke atas, ke bawah, ke bawah. Nggak ada atau ini masalah. kita dorong aja Gus, los ke pusat ini Gus. Itu urusan sahabat-sahabat. Nah, itu sahabat ya. Berarti artinya sahabat harus siap ketika dibutuhkan. Ya. Saya dididik sebagai kader, poinnya itu harus siap. Nah, siap. itu berarti ada lampu hijau nih sahabat. Panggilannya bagaimana ya kita siap. Lampu hijau sahabat, lampu hijau. Intaran dan Kasat Korwil dan ini Gus Solah ini. Menjadi tekad saya itu ya insya Allah selama masih diberikan umur panjang. Amin. Saya ingin tetap berkhidmah di keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan berbagai ya apapun. Berarti posisi apapun, dimanapun gitu ya. Jadi terus setelah berkhidmat di Jawa Tengah nih Gus, perbedaan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang sangat menonjol, artinya mau tidak mau diakui atau tidak, ini apakah Jawa Tengah masih standar dengan Jawa-Jawa lain atau agak unggul nih Gus? Saya tidak bisa ngomong itu, artinya itu sebenarnya ranahnya PP yang bisa menilai. Gitu ya. Tapi tugas saya ya bagaimana sistem kaderisasi, kemudian jalannya organisasi di Jawa Tengah ini berjalan dengan baik. Artinya sebagaimana yang dicanangkan, akreditasi berjalan, kegiatan berjalan, nah itu aja. Nah, tentu hasil akreditasi bisa untuk dilihat itu Gus. Jawa Tengah belum, nanti kita lihat di PP nanti. Yang kemarin Gus. Saya nggak tahu, di beberapa kesempatan pimpinan pusat selalu menyampaikan. Katanya ini, saya sih juga nggak tahu nih, katanya ini ya termasuk salah satu pimpinan wilayah yang terbaik, katanya. Ya, tapi dasarnya kita belum tahu gitu dasarnya ya. Kita tepuk tangan sahabat. Tapi ya alhamdulillah sih, mungkin sejauh ini yang saya rasakan sendiri ya, alhamdulillah sahabat-sahabat di semua level itu saling support dan semuanya berkoordinasi dengan baik, semua sama-sama berusaha mewujudkan tata aturan organisasi. Itu kunci, karena tata aturan organisasi itu menjadi kunci agar
roda organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu menjadi. Untuk kondisi sekarang Gus, apa yang perlu digenjot untuk Ansor Banser Jawa Tengah dengan situasi yang ada Gus? Dari berbagai lembaga yang ada. Yang di depan tadi saya sampaikan. Ya. Jadi ini tugas kita ke depan harus menjadi concern betul adalah terutama mungkin ini saya sudah ini titik-titik akhir ini periode ini. Itu paling enggak menjadi mungkin nanti menjadi tanggung jawab sahabat-sahabat seterusnya itu kan ini kaderisasi sudah saya melihatnya sudah autopilot, sudah bisa jalan sendiri. PC sudah bisa melakukan kaderisasi sendiri, PAC juga sudah jalan, terus kesadaran berorganisasi, akreditasi juga sudah muncul. Maka PR ke depan ya bagaimana kita meningkatkan kualitas kader itu. Jadi ini bagian dari kita menaikkan leverage daya ungkit kader sehingga kader itu di mata masyarakat itu benar-benar disegani. Disegani dalam artian kader yang dibutuhkan atau sosok yang dibutuhkan ada di tengah-tengah masyarakat. Entah pegang urusan apa gitu. Jadi mimpinya kan nanti kalau ada apa-apa itu ya kira-kira yang disambati atau yang didapuk itu ya kader Ansor lah kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, berarti menjadi tumpuan harapan untuk warga Nahdien gitu ya. Bukan hanya Nahdien, masyarakat secara umum. Secara umum gitu sahabat. Ini mumpung ketemu Gus Solah ini, arahan untuk kader Ansor Banser Jawa Tengah sahabat. Monggo Gus, arahannya Gus. Sahabat-sahabat kader-kader Ansor di seluruh Jawa Tengah, mari setiap diri kita itu berlomba-lomba meningkatkan kualitas diri kita. Karena dengan begitu berarti kita sudah menapaki jalan dan menapaki doa-doa yang disampaikan oleh Muassis Nahdlatul Ulama sebagai kader Ansor. Kader penolong, Ansor adalah penolong. Kita bisa menolong manakala kita punya kelebihan. Ya kan? Siap, itu. Jadi kita punya kelebihan. Kelebihan apapun, kelebihan energi, kelebihan materi atau apapun, kelebihan ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, disitulah berarti kita sudah memenuhi apa yang didawuhkan Nabi kita Muhammad SAW, khairun nas anfa'un nas. Berarti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Artinya kita bermanfaat kan kita bisa memberikan kemampuan atau bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Pertolongan waktu, tenaga, pikiran, apapun. Gitu ya. Kalau itu sudah di situ ya luar biasa. Oke Gus. Terkait tadi ada yang nitip Gus, seragam Gus Solah kok matching banget ini. Ini didukung oleh gawe busana seragam Ansor Pekalongan. Siap. Harapannya Gus, sebelum kita akhiri perjumpaan malam hari ini, harapan Ansor Jawa Tengah ke depan Gus, karena tadi jenengan bilang detik-detik akhir ini. Ya semangat, bagian dari semangat kaderisasi itu adalah regenerasi. Gitu ya, regenerasi. Jadi kalau artinya keberlanjutan organisasi itu terus berjalan, keberlanjutan kader juga harus berjalan. Artinya kalau kemudian nanti saya harus lengser ya, saya kira sih udah insya Allah banyak lah. Ada beberapa kader yang ya cukup qualified untuk menggantikan posisi saya dan saya optimis akan lebih baik. Luar biasa, semangat sahabat Ansor Jawa Tengah. Gini Gus, mohon tip pribadi agar kita sukses berorganisasi sampai akhir Gus, supaya membagi waktu ataupun apa ada doa tertentu atau kalau saya itu ya doa pasti. Ya. Kuncinya itu kan kita enjoy. Gitu. Enjoy menikmati proses. Kemudian yang kedua yang kita harus sadari karena ini kan kita banyak kerumunan itu
seringkali itu orang lalai, keasikan, ngobrol, lupa waktu kan. Gitu ya. Nah, yang harus dilakukan dari masing-masing kita itu adalah kesadaran untuk memacu diri. Jadi saya levelnya itu kira-kira harus naik dari waktu ke waktu. Saya pernah bercerita ketika ditanya ya, kenapa kisah perjalanan misalnya. Saya itu kalau membandingkan dulu masa sebelum kenal organisasi dengan sekarang itu kadang ya apa ya, ketawa sendiri artinya ya malu-malu gimana. Saya itu dulu percaya nggak percaya itu sangat pemalu tidak bisa ngomong. Oh gitu ya Pak. Ngobrol di depan umum gemeteran, Komunikasinya kurang berarti Gus ya? ya. Introvert lah, introvert dan penakut. Tapi saya menjadikan organisasi itu pembelajaran bagaimana saya memacu diri, berkembang ya. Nah, kuncinya begitu, sahabat-sahabat juga begitu. Termasuk juga di dalam perkembangan itu, perkembangan diri itu adalah bagaimana bangunan relasi kita. Jadi kita sekali tempo perlu ini ngukur relasi kita itu sebenarnya siapa saja sih. Orang yang sering kita sapa dan bergaul itu siapa saja sih. Kalau mohon maaf, kalau yang ternyata relasi kita hanya ya tidak jauh dari orang sekitar kita ya kita nggak akan bisa ini berkembang meningkat gitu Gus. Jadi kita harus ya menaikkan level, kira-kira demikian. Oke, kesadarannya di situ. Sahabat. Poinnya adalah saat tidak langsung kita sudah membangun jaringan gitu Gus ya. Iya, Ketemu berelasi orang, lah, berelasi gitu sahabat. berelasi. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya Gus. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kami tunggu terus bimbingannya. Salam dari Ansor Banser Jawa Tengah. Semangat selalu. Semoga kita berjumpa lagi di channel Ansor Kota Santri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.